dia ingin mendapatkan uang cepat dari pesugihan, dan ritual itu nanti Doni akan dipertemukan oleh gaib yang berada di makam keramat tersebut. Di sana Doni diwajibkan untuk menyerahkan nanti tumbal sebagai ganti Bang Goib yang sudah memberikan apa yang diminta Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang diceritakan oleh sobat ruang malam yang bernama Bobby. Bobby menceritakan kisah sahabatnya yang akhirnya meninggal dengan cara tragis ketika dia telah melakoni suatu pesugihan bersama Bang Goib. Sebelum saya menceritakan kisah Bobby, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sobat ruang malam yang telah mendukung channel kami sejauh ini, sehingga channel kami lebih berkembang dan lebih maju lagi. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami inginkan segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali masuk ke cerita Bobby. Bobby menceritakan kisah sahabatnya ini terjadi pada 2010 yang silam. Pada saat itu, sahabat Bobby ini yang bernama Doni membuka sebuah toko kain, dan dia ini mendapatkan warisan dari orang tuanya yang akhirnya dibuat untuk membuka toko kain. Ketika awal toko kain ini berdiri, toko Doni ini sebenarnya sudah bisa dikatakan sangat maju karena banyak customer yang datang dan membeli kain-kain dari dari Doni, sehingga Doni dan istrinya bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha yang sukses. Doni dan istrinya mempunyai 2 orang anak pada waktu itu. Tapi entah kenapa pada tahun 2010 usaha mereka menurun, yang akhirnya membuat mereka ini bangkrut. Sehingga banyak tagihan-tagihan, terutama para debt collector yang ditugaskan menagih kepada Doni dan istrinya daripada pabrik-pabrik yang sudah menyetorkan kain-kainnya ke Doni. Belum lagi banyak juga debt collector dari perbankan yang juga menagih ke tempat Doni dan istrinya. Dan kita tahu bagaimana cara-cara mereka menagih ke seseorang yang telah macet kreditnya. Sehingga hal ini membuat Doni dan istrinya menjadi gelap mata. Dan mereka akhirnya menjadi seseorang yang sensitif dan mudah tersinggung karena stres. Ketika Doni ini stres dan frustasi, Doni ini sering melakukan perjalanan ke tempat religi. Terutama dia sangat senang ketika dia berada di sebuah tempat religius yang berada di kota Mojokerto Trawulan. Ketika beberapa hari Doni ini berada di tempat tersebut, Doni akhirnya berkenalan dengan seseorang yang memang lama berada di situ. Orang ini bernama Pak Jaya, dan Pak Jaya berasal dari kota Jawa Barat. Ketika mengenalkan diri kepada Doni,
Pak Jaya ini mengenalkan profesinya sebagai seorang makelar pesugihan, karena dia sering mengantarkan orang-orang yang susah untuk mendapatkan kembali kejayaannya dengan cara pesugihan. Dan Pak Jaya selalu mengantarkan mereka ke tempat-tempat pesugihan. Dari obrolan itu, akhirnya Doni meminta bantuan kepada Pak Jaya. Dia ingin mendapatkan uang cepat dari pesugihan. Karena itu Doni menanyakan kepada Jaya apakah dia bisa diantarkan ke salah satu tempat pesugihan yang bisa memberinya uang yang sangat besar dan sangat cepat. Akhirnya dari situ Pak Jaya berpikir sejenak, dan Pak Jaya mengatakan kepada Doni ada salah satu pesugihan yang letaknya berada di Jawa Tengah. Di situ Doni harus melakukan ritual yang nanti diantarkan ke juru kuncinya oleh Pak Jaya. Dan ritual itu nanti Doni akan dipertemukan oleh gaib yang berada di makam keramat tersebut untuk diberikan keuangan yang diambilkan dari bank gaib. Dari cerita Pak Jaya ini dan penjelasannya, akhirnya Doni ingin diantarkan ke tempat tersebut. Tapi Pak Jaya juga mengingatkan kepada Doni apakah dia siap, karena tidak ada pesugihan yang gratis, selalu meminta tumbal, dan tumbal yang harus diserahkan wajib kepada pihak makam keramat. Awalnya ini harus diambilkan dari keluarga sendiri, terutama anak yang paling disayangi. Karena sudah gelap mata, akhirnya Doni ini menyepakati hal tersebut walaupun dia harus menumbalkan anaknya sendiri. Karena Doni menjelaskan bahwa dia dan istrinya sudah tidak kuat lagi mendengar cacian-cacian dan bentaan-bentaan dari para debt collector yang membuat dia ini gelap dalam berpikir. Tetapi sebelum dia melangkah dengan Pak Jaya, Doni berpamit dulu karena dia ingin mengatakan dan menceritakan hal ini kepada istrinya. Kalau istrinya nanti setuju, dia akan melakukan ritual tersebut dan minta diantarkan oleh Pak Jaya. Dan sebagai seorang makelar, Doni berjanji kepada Pak Jaya bahwa karena Pak Jaya ini makelar, dia nanti akan mendapatkan bonus dari Doni, upah dari Doni ketika nanti Doni berhasil diantarkan oleh Pak Jaya. Singkat cerita, akhirnya Doni pulang ke rumah yang berada di Nganjuk. Dan pada waktu itu dia bertemu istrinya dan dia mengutarakan apa yang dia dapatkan dari Trowulan ketika dia bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Jaya. Karena istri Doni ini juga sudah kalut frustasi dan dia gelap juga dalam berpikir. Akhirnya istri dari Doni ini juga menyetujui apa yang diinginkan oleh Doni, sehingga mereka ini bisa menjadi kaya lagi dan tidak dikejar-kejar debt collector walaupun dia harus menumbalkan anaknya sendiri, walaupun hatinya sebenarnya juga teriris-iris dan sedih. Ketika istrinya sudah berkata seperti itu dan mantap, akhirnya Doni kembali ke Trowulan Mojokerto untuk menemui Pak Jaya. Di sana akhirnya Pak Jaya meminta Doni untuk memberikan waktu agar besok dia baru bisa mengantarkan. Dan Pak Jaya meminta Doni harus menyiapkan diri pada hari itu, sehingga besok ketika
berangkat dan sudah sampai di tujuan, tidak ada keraguan-raguan lagi. Akhirnya mereka besoknya berangkat dari Trowulan Mojokerto menuju salah satu kota di Jawa Tengah, tempat makam keramat yang berada Bang Goibnya di situ. Ketika mereka ini berangkat dari Trowulan dan sampai menuju tempat yang dituju, Pak Jaya ini langsung mengantarkan Doni kepada juru kuncinya. Dan pada saat itu Pak Jaya membuka pembicaraan dan mengenalkan Doni kepada juru kunci beserta tujuan Doni datang ke situ. Akhirnya juru kunci tersebut meminta Doni untuk mengikuti dia di belakang menuju tempat makam keramat. Di situ juru kunci ini menjelaskan kepada Doni bahwa pesugihan ini merupakan pesugihan Bang Goib, dan di sana Doni diwajibkan untuk menyerahkan nanti tumbal sebagai ganti Bang Goib yang sudah memberikan apa yang diminta Doni. Ketika sudah disepakati dan Doni ini sudah sepakat dia akan menuju ke pesugihan tersebut dan itu sebagai dia tempat untuk dia mendapatkan uang, dia mengakukan kepala kepada juru kunci tersebut. Dan akhirnya ritual dimulai. Ritual pertama, dia disuruh bersemedi di tempat tersebut sampai pukul jam 1 malam. Ketika jam 1 malam selesai, Doni ini juga diminta untuk melanjutkan ritual kedua. Di situ Doni diminta untuk menaburkan bunga atau nyekar di makam tersebut. Selesai Doni ini nyekar, Doni diajak ke sebuah tempat yang tidak jauh dari makam tersebut, dan di situ ada sebuah tempat berupa tempayan yang berisi air. Di situ Doni ketika melihat tempayan yang berisi air itu, Doni ini diberi sebuah seperti pendungan, dan juru kunci tersebut menjelaskan ketika nanti ada wajah seseorang yang nampak di dalam tempayan yang berisi air tersebut, Doni ini diminta untuk memukul wajah yang berada di tempayan tersebut, karena wajah yang berada nampak di tempayan tersebut adalah nanti yang akan menjadi tumbal atau yang dipilih menjadi tumbal, dan itu harus dipukul oleh Doni. Dan akhirnya pada saat Doni melihat air di tempayan tersebut, Doni ini melihat sosok anak kecil yang dia ini sudah sangat kenal, karena itu anaknya yang pertama yang berusia 5 tahun. Ketika dia melihat anaknya, sebenarnya hati Doni ini merasa teriris, dia merasa susah, merasa sedih, tetapi karena ini sudah tekadnya, akhirnya sambil dia menutup mata, dia memukul wajah anaknya yang sudah nampak di dalam tempayan tersebut. Setelah ritual itu selesai, Doni ini akhirnya diantarkan keluar dari makam keramat tersebut oleh juru kuncinya, dan di situ Doni disuruh beristirahat sebentar karena nanti Doni akan diajak ke bilik yang juga tidak berada jauh di tempat tersebut, dan di situ Doni akan dibukakan mata batinnya untuk melihat Bang Goib, dan di situ Doni diminta untuk bernegosiasi meminta berapa yang akan dia minta. Setelah beristirahat sebentar, akhirnya Doni diajak masuk ke dalam bilik yang tidak jauh berada di tempat tersebut,
Dan di situ Doni dibukakan mata hatinya dan dia melihat, ketika mata hatinya dibuka ini Doni melihat sesuatu seperti perkotaan, dan di sana berjejer-jejer beberapa perkantoran yang di situ ternyata adalah sebuah perbankan, dan di situ juga ada nama-namanya seperti di dunia manusia. Ketika Doni ini dipersilahkan masuk ke dalam salah satu dari bank tersebut, Doni ini ditemui oleh seorang perempuan, dan di situ Doni ini diminta untuk mengatakan berapa yang akan dia minta saat itu. Dan pada saat itu Doni ini meminta uang sekitar 5 miliar. Dan akhirnya disetujui oleh sosok wanita tersebut, dan dijanjikan setelah nanti Doni ini pulang ke rumah dan anaknya ini sudah menjadi tumbal, artinya sudah diserahkan kepada, sudah diambil oleh gaib tersebut, artinya uang tersebut akan segera diantarkan tidak lama. Setelah itu, apa yang dilihat Doni ini seperti sedia kala. Dia berada di dalam bilik tersebut bersama sang juru kunci. Setelah Doni mengatakan apa yang terjadi pada sang juru kunci, akhirnya sang juru kunci mengantarkan Doni keluar dari bilik dan mengatakan bahwa dia harus segera pulang karena dia akan melanjutkan apa yang dia lakukan ini nanti setelah berada kembali ke rumah. Singkat cerita, akhirnya paginya Pak Jaya dan Doni ini kembali pulang ke Nganjuk. Selama di perjalanan, Doni menceritakan apa yang dia alami ini kepada Jaya, dan Pak Jaya ini juga dijanjikan oleh Doni apabila nanti dia sudah diantarkan uang senilai 5 miliar, dia akan mencari Pak Jaya di Trowulan dan menyerahkan upah dari Pak Jaya. Akhirnya Doni ini turun di Nganjuk dan Pak Jaya melanjutkan perjalanannya naik bis ke Trowulan. Sesampainya di rumah, Doni disambut oleh istrinya, dan istrinya ingin mendengarkan cerita dari Doni. Setelah beristirahat, Doni ini menceritakan apa yang dia alami dan apa yang harus dia nanti kerjakan, dan dia mau kewajiban apa yang harus dia lakukan, dia serahkan kepada pihak makam keramat yang ada Bangkok tersebut. Diceritakan juga kepada istrinya. Di situ, karena memang mereka dari awal ini sudah gelap mata, istrinya pun akhirnya menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh si Doni. 3 hari setelah Doni ini pulang dari tempat keramat tersebut, ada kejadian yang aneh yang berada di rumah Doni. Ketika itu seperti tidak ada yang tahu, tiba-tiba anak dari si Doni ini yang berusia 5 tahun, anak pertamanya ini keluar dari rumah dan tidak ada yang tahu. Dan tiba-tiba anak ini sudah berada di tengah jalan raya, karena pada saat itu rumah Doni ini memang terletak di pinggir jalan raya. Dan pada saat itu si anak ini tertabrak oleh sebuah mobil yang akhirnya anak ini meninggal. Dan setelah anak mereka meninggal, Doni dan istrinya ini sebagai orang tua tetap mereka merasa sedih. Tetapi karena mereka gelap mata, mereka tutupi kesedihan itu. Dan setelah pemakaman anaknya ini selesai, malam harinya rumah mereka diketuk oleh seseorang. Dan pada saat dibuka, di depan rumah mereka ini, di depan pintu ruang tamunya,
ada sesosok laki-laki dan 2 perempuan, dan mereka datang memakai mobil yang sangat mewah. Di situ seorang laki-laki ini membawa koper yang berisi uang 5 miliar pesanan Doni. Setelah mereka ini dipersilahkan masuk, mereka menjelaskan bahwa mereka adalah utusan dari Bang Goib yang berada di makam keramat, dan mereka ingin menyerahkan keuangan yang sudah dipesan Doni senilai 5 miliar karena anaknya sudah diambil oleh pihak Bang Goib. Dan di situ salah satu dari sosok perempuan yang juga berada di situ mengatakan kepada Doni dan istrinya bahwa setiap tahun mereka harus menumbalkan seseorang untuk dijadikan tumbal untuk dikirim ke Bang Goib. Dan di situ nanti tahun-tahun berikutnya ini diperbolehkan bukan dari pihak keluarga, tapi apabila tidak ada tetap diambilkan nanti dari pihak keluarga. Dan caranya dengan cara untuk pihak di luar keluarga ini, dengan cara mereka ini disuruh untuk menebarkan beberapa uang yang dibuang ke jalan-jalan, dan setiap nanti ada orang yang mengambil, maka salah satu dari mereka akan menjadi tumbal dan diambil oleh Bang Goib. Setelah mendapatkan penjelasan itu, mereka ini segera pulang dan diantarkan Doni dan istrinya ini sampai di luar rumah. Mereka ini naik mobil seperti manusia dan akhirnya pergi menghilang. Setelah kejadian itu, usaha Doni ini kembali pulih. Utang-utang mereka sudah bisa terlunaskan dan mereka kembali berdagang. Sampai akhirnya tidak terasa 1 tahun sudah mereka lalui, dan artinya mereka harus menumbalkan seseorang untuk dikirim menjadi tumbal kepada Bang Goib sebagai bentuk perjanjian. Akhirnya Doni dan istrinya rutin dia ini setiap pagi menyebarkan uang ini ke jalan-jalan atau ke pasar-pasar. Jadi membuat perangkap orang-orang yang ingin mengambil uang dari jalanan untuk dijadikan tumbal. Dan hal itu terjadi bertahun-tahun, hampir sekitar 10 tahun. Dan pada masa itu juga Doni ini memiliki anak lagi, seorang bayi perempuan telah lahir. Tetapi ketika Doni ini memiliki anak lagi dan melahirkan anak lagi, ada permasalahan di ritual Doni ini. Jadi uang-uang yang disebarkan sebagai jerat kepada orang-orang yang ingin tumbalkan ini seakan-akan tidak terlihat oleh orang-orang, sehingga tidak ada satu uang pun yang terambil, yang akhirnya membuat perjanjian Doni dan pihak Bang Goib ini sempat menjadi ricuh, atau Doni dianggap tidak bisa memberi kewajiban. Dan suatu malam Doni ini ditagih, pintu rumahnya ini diketuk oleh seseorang dan 2 orang perempuan, dan di situ setelah dibuka ternyata utusan dari Bang Goib dan mengingatkan Doni untuk segera menumbalkan orang. Karena berhari-hari Doni ini tidak bisa melakukan kewajibannya, akhirnya Doni ini dengan istrinya mendatangi lagi makam keramat tersebut, dan dia minta tolong kepada sang juru kunci
dan dikatakan oleh sang juru kunci bahwa itu tidak bisa dilanggar. Doni harus melakukan sesuatu sehingga agar dia dan istrinya selamat. Artinya memang kalau sudah tidak ada orang-orang lain lagi, Doni harus merelakan anaknya lagi yang baru dilahirkan ini untuk ditumbangkan. Setelah Doni menjalani ritual lagi di situ dan dia melihat ke tempayan air dan di situ sudah terlihat anaknya, dan dia memukul lagi wajah anaknya di tempayan air tersebut. Ketika dia pulang, dia melihat anaknya yang masih kecil dan dirawat oleh pembantunya ini ternyata mengalami sakit panas dan akhirnya meninggal dunia. Dan seperti biasa, setelah anaknya meninggal dunia ini, Doni ini bertambah kaya lagi. Dia akhirnya seperti melakukan kewajibannya, sehingga dia dan istrinya juga aman dari tuntutan kejaran dari pihak Bang Goib. Dan setiap tahun akhirnya Doni ini lagi-lagi dia menyebarkan jerat-jerat uang kepada orang-orang yang ingin dijadikan tumbal. Sampai 5 tahun kemudian, setelah itu tiba lagi-lagi Doni ini ada permasalahan lagi dengan jerat-jerat uang yang disebarkan dia, seperti 5 tahun yang lalu. Jadi uang itu seperti tidak terlihat. Dan di situ akhirnya Doni ini dan istrinya balik lagi ke makam keramat menemui juru kunci di sana. Dan ternyata juru kunci yang berada di sana sudah meninggal dunia. Dan di situ ada juru kunci yang baru yang tidak bisa mengatasi permasalahan Doni. Akhirnya karena waktu itu kewajiban Doni kepada Bang Goib ini harus segera dilaksanakan, akhirnya karena frustasi tidak bisa melakukan kewajibannya, Doni dan istrinya ini balik lagi ke Nganjuk. Di dalam perjalanannya mereka mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mereka berdua akhirnya meninggal. Dan pada waktu mereka ini meninggal dan dibawa ke Nganjuk untuk dimakamkan, di situ pada saat taksiah, Bobi pada waktu itu juga datang taksiah. Dan pada waktu taksiah itu tidak sengaja Bobi ini bertemu dengan sosok Pak Jaya yang dulu pertama kali mengantarkan si Doni ini untuk mencari pesugihan. Ketika ngobrol-ngobrol dengan Pak Jaya, akhirnya Pak Jaya ini membuka cerita kepada Doni bahwa dia ini sudah kenal lama dengan Pak Jaya ini bercerita kepada Bobi bahwa dia ini berkenal lama dengan Doni. Dan pada waktu itu Doni mengatakan juga bahwa kebetulan karena dia ini juga sahabat dari Doni. Karena mereka ini berdua sama-sama sudah saling kenal dekat dengan almarhum Doni, akhirnya Pak Jaya memberanikan diri bercerita kepada Bobi bahwa sebenarnya Doni ini melakukan suatu ritual pesugihan pada saat dia ini jatuh di tahun 2010. Dan Pak Jaya pada waktu itu masih menjadi makelar pesugihan, dan dia bercerita dia yang mengantarkan Doni ini ke tempat pesugihan Bang Goib di daerah Jawa Tengah. Pada saat mendengar cerita itu, Bobi ini sebenarnya sangat kecewa kepada Pak Jaya dan dia sangat marah sekali kepada Pak Jaya. Tetapi semua sudah terjadi, dan akhirnya Bobi ini berpikir lebih baik dia mendoakan almarhum Doni dan istrinya ini agar dosa-dosanya bisa diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan dia setelah
pemakaman itu dia berkata kepada Pak Jaya agar Pak Jaya tidak lagi juga mengulangi perbuatannya sebagai makelar pesugihan, sehingga tidak ada korban-korban lagi. Dan Pak Jaya meminta maaf apa yang dia telah lakukan kepada Doni, karena pada waktu itu Doni sendiri juga memasrahkan diri, walaupun dia sebenarnya sudah mengingatkan, walaupun dia sebagai makelar pesugihan, tetapi dia mengingatkan kepada Doni untuk berpikir lebih dalam lagi. Tetapi karena Doni gelap mata pada waktu itu dan Doni nekat, sehingga Pak Jaya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dari sini Bobby mengakhiri ceritanya dan meminta semua ini sebagai pelajaran dan hikmah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.